Assalamualaikum Sobat Football United. Kondisi badan kurang sehat, kurang fit. Mohon doakan gue semoga cepet sehat lagi. Gue doakan Sobat Football United semoga juga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, sehat-sehat semuanya, lancar-lancar terus segala kegiatannya. Amin. Oke, Senin pagi waktu sini gue ingin membahas Scott McTominay karena ada informasi dari Fabrizio Romano di salah satu konten terbarunya. Bahkan Scott McTominay luar biasa di weekend kemarin menghadapi Brentford, mencetak 2 gol penyama kedudukan serta gol kemenangan bagi Manchester United di injury time. Finishingnya menurut gue luar biasa, tajam, efektif. Itulah Scott McTominay. Nah, dikabarkan oleh Fabrizio Romano kalau situasi klub terhadap Scott McTominay tidak berubah. Artinya apa? Kalau ada tawaran fantastis dan hanya tawaran yang nilainya fantastis, artinya nilai tinggi, yang akan dipertimbangkan oleh Manchester United untuk melepas Scott McTominay. Di musim panas kemarin, West Ham United sempat menawar, tapi valuasinya di bawah dari yang diinginkan oleh Manchester United. Sementara sementara Fulham juga sempat menawar, tapi Scott McTominay menolak untuk pindah ke Fulham. Bagaimana gua melihat situasinya? Well, Scott McTominay pemain yang luar biasa ya, pemain yang multifungsi karena bisa bermain di beberapa posisi. Posisi nomor 6, nomor 8, bahkan juga bisa bermain lebih ke depan. Dan itu yang ditunjukkan ketika menghadapi Brentford. Luar biasa memang ketika menghadapi Brentford, tapi gue juga melihat ada faktor lain nih, yaitu bagaimana strategi dari Erik ten Hag dalam menempatkan Scott McTominay di kotak penalti lawan. Tujuannya adalah lebih banyak menempatkan pemain Manchester United di kotak penalti Brentford, karena Brentford bertahan dengan sangat ketat, dengan sangat solid, dengan mengandalkan banyak pemain di kotak penaltinya sendiri, dan ini menyulitkan Manchester United. Dan pemilihan timing dan juga Scott McTominay ini menurut gua tepat. Karena apa? Kalau terlalu awal menempatkan pemain terlalu banyak, artinya pemain ofensif di kotak penalti Brentford, ada resiko di sana ketika Manchester United kehilangan possession, maka Brentford bisa langsung dengan nyaman ya masuk ke daerah pertahanan Manchester United, dan ini yang tidak diinginkan oleh Erik ten Hag. Sofyan Amrabat bermain luar biasa di sana dalam memotong serangan dari Brentford, dan ketika dinilai sudah waktunya memang ya, resiko itu sudah semakin kecil, dimasukkanlah Scott McTominay. Scott McTominay di musim-musim yang lalu juga punya kemampuan mencetak gol yang bagus. Gua ingat salah satu yang ikonik adalah ketika Manchester United menang menghadapi Manchester City oleh Gunnar Solskjaer. Gol dari uh, apa ya depan sepertiga akhir dari Manchester City, gol akhir ya kan, di derby tersebut yang diciptakan secara luar biasa. Salah satu kelebihan dari Scott McTominay adalah dia pemain asli Manchester United kalau gue bisa bilang, walaupun dia orang Skotlandia, tapi bagaimana dia berasal dari akademi, dia tahu apa itu Manchester United, motivasinya jelas. Dia ingin mengangkat Manchester United, dan selama ini dia tidak pernah memberikan masalah di dressing room. Ketika dia tidak dimainkan, maka dia tidak pernah membuat gaduh gitu, dia terima-terima saja. Musim sebelumnya, sebelum Erik ten Hag datang tepatnya, Scott McTominay banyak diduetkan dengan Fred, dan ini sering dinilai tidak akan bisa mengangkat kualitas lini tengah Manchester United dan juga permainan, karena lini tengah memiliki peran yang sangat sentral di permainan Manchester United pada saat itu. Nah, kali ini Manchester United punya pemain dengan kualitas bagus nih ya di lini tengah, baik itu yang sekarang menempati starting line up maupun juga yang menjaga kedalaman squad, termasuk juga Scott McTominay. Gua secara pribadi begini, ada fakta memang Manchester United tentu saja supaya bisa bersaing dengan tim-tim elit lainnya ya di Liga Inggris maupun juga di Eropa,
secara teknis, sekali lagi secara teknis, tentu saja banyak fans ya berharap supaya Manchester United bisa diperkuat oleh pemain yang premium nih. Baik pemain lapis pertama maupun juga lapis setelahnya. Artinya pemain backup dan lain-lain. Tapi di sisi lain gue juga melihat ada hal yang harus diperbaiki kan saat ini di Manchester United. Apa itu adalah karakter, mental, psikologis pemain secara individu maupun juga secara kolektif. Dan gue melihat ini adalah salah satu sisi positif, sisi terkuat dari Scott McTominay. Dan itu sudah ditunjukkan ketika menghadapi Brentford. Dari situ gue secara dengan amatiran, gimana ya, gue menilai kalau memang ada harga yang cocok, ya dengan berat hati mungkin bisa dilepas sih Scott McTominay. Kalau menurut gue ya, karena sekarang dia memang bagus, tapi jangan lupa juga bagaimana Scott McTominay ini menurut gue inkonsistensi itu juga menjadi salah satu catatan gitu loh. Dimana musim lalu dia sempat bagus di awal musim, lalu setelahnya dia cedera, setelah dia kembali dari cedera dia susah naik gitu loh. Tapi ya untuk saat ini jelas tidak mungkin dilepas karena bursa sudah ditutup. Di sisi lain gue juga melihat harus ada regenerasi sih ya, pemain yang dari akademi terutama. Dan pemain-pemain yang bisa digantikan ya salah satunya adalah pemain yang memang sudah turun penampilannya atau juga pemain dari akademi yang dinilai sudah mentok gitu loh. Tapi jangan lupa, salah satu kelebihan dari Scott McTominay adalah dia ini bisa fleksibel di posisi-posisi yang lainnya, termasuk di penyerangan. Artinya apa? Selagi Manchester United belum bisa mendapatkan kualitas yang bagus, bukan hanya menambah pemain ya, tapi juga mengasah pemain yang sudah ada sehingga bisa jadi solusi di lini depan. Selama itu belum bisa diwujudkan, ya Scott McTominay jangan cabut dulu sih. Dan gua secara dengan amatiran lebih menilai biarkanlah Scott McTominay musim ini berada di Old Trafford, tutup pintu untuk bursa musim dingin nanti. Baru nanti setelahnya di bursa musim panas dievaluasi lagi segalanya. Kenapa? Salah satu faktor terbesarnya juga adalah ya ini kompetisi masih awal ya, masih ya mungkin baru menuju tengah. Jadi masih akan sangat banyak yang berubah. Bisa jadi Scott McTominay menemukan peak performa terbaiknya musim ini. Nanti itu juga bisa jadi salah satu kemungkinan dan itu tentu saja kan harus dievaluasi, yang menjadi bahan evaluasi ketika musim panas tahun depan. Ataupun juga sebaliknya, kalau dia fluktuatif artinya tidak bisa konsisten, harus juga jadi catatan. Kurang lebih demikian membahas kabar dari Fabrizio Romano. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.